Pernahkah kita merasa hidup ini tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan? Mungkin di antara kita pernah mengalami apa yang sudah kita rancang dengan hati-hati, justru malah yang terjadi sebaliknya. Mungkin dari rencana yang sudah dirancang baik, namun rencana itu gagal. Mungkin dari karir yang kita idamkan, kita cita-citakan akan berhasil, akan tetapi meleset. Mungkin dari pasangan yang kita cintai, kita harapkan untuk bisa terus hidup bersama, malah pergi meninggalkan kita. Atau dari ingin hidup yang tentram dan penuh arti, justru malah jadi amburadul. Di titik itu kita pasti bertanya, apa salahku? Apakah aku gagal? Mengapa hidup ini terasa sekejam ini? Sedulurku semuanya, hidup itu tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana manusia. Dan justru disitulah letak jawabannya. Karena Allah telah berfirman dalam, kalau nggak salah surat Al-Baqarah ya, ayat 216, yang artinya kurang lebih, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Dengan kalau kita mau merenungkan makna dari ayat di atas, mungkin kita akan sadar bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup ini yang sia-sia. Baik itu setiap kegagalan, kehilangan, bahkan kesedihan, semuanya akan membawa pelajaran dan pertumbuhan yang tak ternilai. Seperti yang Allah firmankan tadi, bahwa kadang kita membenci sesuatu, padahal sesuatu itu adalah sesungguhnya baik bagi kita. Begitu juga sebaliknya, kadang kita menyukai sesuatu yang kita tidak tahu, padahal sesuatu itu akan menjadi buruk bagi kita. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Dan atas ketidaktahuan kita itulah maka kita harusnya malah bersyukur dalam menerima segala hal. Terkadang pencerahan jiwa itu memang justru seringkali tidak muncul dalam kenyamanan, tapi ia lahir dari kegoncangan, dari momen-momen kejujuran,
dan pernyataan-pernyataan terdalam di hadapan Allah. Seperti ketika kita telah pupus harapan lah, katakanlah. Kita mengeluh dalam hati, aku lelah, aku butuh arah ya Allah. Nah, di saat itulah kita sebenarnya itu sudah menyadari betapa lemahnya kita tanpa pertolongan Allah. Dan pada saat itulah kita seharusnya mulai belajar berhenti mengejar kehendak nafsu dunia dan mulai belajar mendengarkan bisikan iman di dalam hati, agar kita terhindar dari rasa kecewa atau kekecewaan yang berlebih. Orang tua Jawa dulu mengajarkan, ya, para bini sepuh kita dulu mengajarkan melalui pepatah, urip iku mung mampir ngombe, hidup hanyalah persinggahan singkat bukan tujuan akhir, artinya gitu. Dan sabar iku laku utama. Sabar itu bukan berarti lemah, tapi jalan menuju kuatnya jiwa. Narimo ing pandum eling lan waspada. Jadi terbuka dengan ketentuan Tuhan dan selalu ingat serta mawas diri. Kalau kita bisa memegang teguh prinsip dari petuah ini, insya Allah kegagalan seperti apapun tidak akan mampu memberikan rasa kecewa yang membekas atau berlebih, sehingga kita tidak akan ada rasa putus asa dan tidak akan lupa dari rasa syukur. Dan juga setiap kegagalan atau apapun yang tidak sesuai dengan harapan kita, mungkin itu juga merupakan jalan untuk belajar mencintai diri kita sendiri dan berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah. Karena dengan menyadari atau berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah, diharapkan akan bisa membuka pintu-pintu keberkahan lainnya yang mungkin bisa menjadi pengganti yang lebih baik dari apa yang telah kita harapkan. Dan hal penting yang perlu kita ketahui lagi adalah di dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Oleh karenanya, jangan mudah menyerah, jangan mudah menggerutu, jangan mudah putus asa, jangan pernah berhenti berharap kebaikan, karena jaminan kepada orang-orang yang selalu husnudon dan tidak pernah putus asa adalah jalan keluar. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Oke sedulur, semoga kekecewaan tidak memalingkan kita dari husnudon dan istiqomah dalam berharap kebaikan kepada Allah. Teruslah melangkah meski tertatih, teruslah bersyukur meski belum sampai, karena ketika hati mulai kuat, beban hidup menjadi lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tapi karena jiwa kita telah belajar bertawakal dan berserah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu.
Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Mari mulai sekarang kita jadikan setiap kegagalan sebagai guru dan setiap kehilangan sebagai pelita. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk menerima, memahami, dan bersyukur dalam setiap keadaan. Amin. Semoga bermanfaat.